Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknisi HP7. Semoga kabar sobat-sobat semua dalam keadaan baik tentunya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang baterai ya. Jadi tutorial ini untuk pemula. Jadi buat yang udah suhu silahkan di skip saja channelnya. Di skip saja video ini ya. Oke. Itu bagaimana cara mensortir baterai yang masih bagus dan yang sudah jelek. Oke, langsung saja ke caranya. Ya, pertama-tama bila mau mensortir baterai satu itu lihat apakah dia kembung atau tidak, atau baterainya itu hamil atau tidak. Jadi baterai sekarang itu hamilnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu karena ini udara yang tertampung ini, sehingga mengakibatkan terjadi penambahan volume. Bisa dilihat baterainya hamil, dan biasanya baterai seperti ini sudah tidak bagus. Yang tidak bagus akan saya pindahkan sebelah kiri ya. Nih, ini yang menyimpan udara di dalam nih, hamil juga disebutnya. Oke, tidak bagus. Lalu ini, nah ini baterai yang hamil juga, namun kasusnya beda. Ini terdapat penambahan volume tapi keras dia nih, pinggir-pinggirnya keras. Dan baterai seperti ini juga sudah tidak bagus nih, terlihat ya, bagian pinggirnya membesar, tidak bagus. Nah, seperti ini bisa dilihat nih, terlalu lembek. Jadi kemungkinan ini adalah baterai bukan yang ori. Ya, lihat, tidak bagus. Ini sama nih, ini juga sudah ada penambahan, ada udara yang tertimpa di dalamnya nih. Ini tidak bagus. Ini lihat, Vivo ini dari bentuknya terlihat kokoh. Lihat, ini masih bagus. Namun yang perlu diingat ya, jadi kalau dari bentuk bagus, nanti setelah dicek pakai multitester dia ada ampernya, itu bisa digunakan. Namun sebelum dijual itu harus dites dahulu, tes hidup selama 1 jam apakah dia bisa bertahan atau tidak. Oke, seperti itu, dilanjut. Ini bagus. Nah, ini sama, ini bagus juga. Nah, ini terlihat lagi terdapat udara di dalamnya. Sebenarnya saya pernah membuat video tentang ini, jadi kalau mau diakalin masih bisa. Jadi menghilangkan udaranya ini dengan cara ditusuk menggunakan peniti. Namun tentu saja itu tidak membuat baterai ini bagus. Tetap baterai ini sudah kurang bagus ya. Ini sama nih, sudah ada penambahan volume. Lihat, terdapat lebih gede di tengah. Nih, kecil, gede di tengah. Oke, ini tidak bagus. Ini, nah ini dia,
Ini terdapat banyak kayak bintik-bintik seperti ini juga. Namanya telah jadi perubahan. Jadi di dalam baterainya itu sudah ada perubahan. Ini tidak bagus. Ini sama nih, terdapat bolong di sini. Ini sepertinya bekas disodok nih, bekas disuntik bagian luarnya menggunakan jarum. Ini tidak bagus. Ini Infinix, terlihat ya, dari bentuk bagus nih sini. Oke, dan ini lihat, ini masih bagus nih, terlihat masih bagus. Ini Oppo sama, masih bagus juga sini. Ini Realme, lihat, dia sudah ada udara di dalamnya nih, tuh. Tidak bagus. Oke, jadi langkah pertama, dipisahkan mana baterai yang masih bagus dan mana baterai yang tidak bagus dari bentuknya, karena dari bentuknya itu dapat mewakili isi baterainya, apakah dia bisa bertahan lama atau tidak. Dan ini baterai yang masih bagus, tinggal dicek apakah dia masih ada ampere atau tidak tegangannya. Saya geser. Baik, selanjutnya yang tidak bagus ini akan saya pisahkan ya. Ini, dan ini dia. Cek menggunakan multitester di volt. Oke, volt DC ya. Cek pertama. Jadi untuk pengecekan ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan multitester, yang kedua menggunakan ini, adaptor baterai ya. Namun kalau tidak punya adaptor baterai ini, menggunakan multitester saja, sama saja. Oke, lanjut. Dicek voltnya. Positif di positif, negatif di negatif ya. Terlihat 3,070 volt. Ya, ini masih bagus. Lanjut. Ini 3,4 volt. Masih bagus juga. Ini 3,8 volt, masih bagus. Dan ini BN4A Mi. Empat koma satu volt, bagus.
dan ini. Nah, 2,9 volt. Oke. Jadi baterai-baterai ini yang sudah dipisahkan secara bentuknya ini bagus ya. Bagus. Ini ada beberapa baterai cabutan. Jadi sebelum dijual, jadi alangkah baiknya dites dahulu. Kurang lebih di play YouTube 1 jam ya, apakah dia restart atau tidak. Bila dia restart kemungkinan ada masalah di baterainya atau ada masalah di fuse-nya ya, seperti itu. Namun apakah baterai yang tadi secara fisik jelek tidak ada voltasenya? Ada juga. Oke, saya akan ambilkan contoh. Ini dia nih. Ini secara bentuk sudah mendung ya. Sudah ambil tes positif, negatif, di negatif. Tuh, 3,2 volt. Terlihat ya. Nah, 3,2 volt. Dia masih bisa mengisi, namun tidak maksimal karena kondisi baterainya sudah tidak bagus ya. Seperti itu. Sama saja ketika kita baterai HP kita hamil atau melendung, itu kan masih bisa digunakan ya, sampai kita menggantinya dengan baterai baru yang bagus ataupun baterai cabutan ya. Seperti ini baterai cabutan. Oke. Kesimpulannya, baterai ini yang ada di tangan saya ini baterainya bagus, secara fisik bagus ya, secara voltase bagus. Namun bila nanti dites menggunakan HP-nya, dia restart, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah dari baterainya memang sudah jelek ya, karena kalau secara bentuk itu belum tentu baterai ini bagus 100%. Bentuk bagus, namun belum tentu baterai ini juga bisa bagus seperti itu. Namun kalau bentuknya jelek, sudah pasti jelek ya. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja sobat-sobat videonya ya. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat dan saya mendapatkan kebaikan terhadap apa yang saya lakukan, karena setiap perbuatan tergantung dari niatnya. Jangan lupa di komen, diramaikan kolom komentar, di like, comment, and subscribe, dan diaktifkan loncengnya agar sobat-sobat bisa tahu bila ada video terbaru dari Teknisi HP7. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknisi HP7.